Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para shaimin wa shaimat, pemirsa Tribuners yang berbahagia, bertemu kembali kita pada Mutiara Ramadan pada hari yang diberkahi di Ramadan yang membahagiakan ini. Ramadan itu adalah sebuah momentum ya, momentum di mana kita untuk memperbaiki diri. Kita sering melihat di Ramadan, sudah kita mulai rasakan di Ramadan ini ya, suasana yang begitu hikmat, yang mungkin berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Riuhnya bulan-bulan yang lalu, tetapi tenang di bulan ini. Kita melihat banyak pengajian-pengajian dari ba'da subuh, mungkin ba'da zuhur, mungkin ba'da Aisyah atau ba'da tarawih ya. Kita selalu ada kajian-kajian yang meningkatkan ruh keimanan kita, di mana memang semuanya momentum-momentum ini memang kita upayakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia, momentum ini juga harus kita manfaatkan buat diri kita, bahwa pada dasarnya Ramadan ini bulan untuk memperbaiki diri. Ada satu hal yang mungkin kita sudah terlupa atau terkadang kita terlupa, bahwa Allah itu maha mengawasi. Maka problematika pemahaman muraqabatullah ya, pengawasan Allah itu suka kita lupakan. Para pelaku maksiat, para pelaku-pelaku dosa lainnya ya, mereka melupakan bahwa sebenarnya Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengawasi, bahwa Allah itu bahkan di dalam Al-Quran dikatakan lebih dekat dari urat saraf kita. Dia mengetahui isi kepala kita dan isi hati kita. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, innallaha kana 'alaikum raqiba, bahwa sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Jadi makna sangat dekat itu memang maha mengetahui ya, maha melihat gitu. Tapi terkadang kita lupa ya, bahwa Allah itu memang benar-benar melihat kondisi kita ketika kita melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang sia-sia yang kita lakukan. Kita terkadang karena Allah itu tidak bisa kita lihat gitu, kita asik-asik aja ngerjakannya gitu. Para koruptor, para penerima suap, para pelaku dosa lainnya ya, bagi para pemabuk, pezina dan lain-lain, menganggap bahwa Allah itu tidak ada gitu, menganggap bahwa Allah itu tidak melihat. Tapi yakinilah, dia sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bagaimana seseorang itu harus memahami tentang konsep ihsan. Maknanya adalah tentang bahwa kamu tetap akan diawasi dan tetap akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas segala perbuatan yang kamu lakukan di dunia. Dikatakan bahwa kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anta budullaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innallaha yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Tapi ketika kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu gitu. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia, para shaimin wa shaimat, di bulan yang penuh berkah ini, di saat kita ingin memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik, seharusnya pemahaman muraqabatullah atau pengawasan Allah ini seharusnya kita tanamkan pada diri kita. Sehingga semuanya hari-hari yang kita jalani di bulan Ramadan ini akan kita lalui dengan penuh hikmat ya, dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan-perbuatan kita akan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diam-diam ingin melakukan pengecohan ya kepada Allah, tiba-tiba lapar, ngambil wudhu, sekarang kita minum sedikit air wudhunya. Atau karena tidak tahu orang tua, lihat kanan, lihat kiri, tidak tahu ada orang yang melihat kita ambil sedikit makanan, seolah-olah kita berpuasa, padahal kita sudah berbuka. Orang mungkin tidak akan melihat perbuatan kita, tetapi Allah Maha melihat. Itu untuk hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara kasat mata. Tapi ada hal-hal yang lain ya, seperti kita melakukan perbuatan maksiat yang mungkin yang kita anggap bahwa perbuatan maksiat itu adalah hal yang biasa. Padahal di dalam Islam itu adalah perbuatan yang terlarang. Misalnya bahkan untuk Ramadan
yang seharusnya kita lakukan perbuatan yang menjauhi dari dosa, kita juga melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya, untuk melepas waktu ya. Konon lagi ya, untuk perbuatan maksiat seperti kita tidak berpuasa atau kita mabuk-mabukan di bulan Ramadan dan lain-lain gitu. Perbuatan sia-sia pun merupakan perbuatan yang harus kita hindari di bulan Ramadan ini. Karena apa? Kalau kita menyadari bahwa Allah itu maha melihat kita. Misalnya kita nih ibu-ibu kan menjelang waktu untuk memasak itu kan ba'da asar tuh. Tapi sebelum ba'da asar kita memasak, biasanya kita boring untuk ngapain nih gitu. Mau tilawah Quran malas, mau banyak sholat malas gitu. Akhirnya kita banyak nonton rajin, nonton drakor gitu. Kita anggap itu hal yang biasa gitu. Untuk menutupin menunggu ya waktu untuk berbuka. Padahal Masya Allah ya, kalau kita belajar Islam lebih baik, perbuatan-perbuatan yang sia-sia ini merugikan kita ya. Walaupun tidak berbau maksiat kita anggap gitu. Padahal maksiat itu bukan hanya dosa yang terpampang di dalam Al-Quran seperti perbuatan zina, perbuatan minum-minuman keras, membunuh, dan lain-lain gitu. Mungkin saja tontonan-tontonan yang kita tonton di bulan Ramadan ini juga ada maksiatnya ya. Maksiat di mana gitu? Maksiat di mata kita gitu. Misalnya kita melihat aksi-aksi porno aksi ya yang dilakukan oleh pemeran-pemeran di drama-drama yang kita tonton gitu. Itu bukan hanya mengurangi pahala kita gitu, bahkan mungkin bisa membatalkan pahala puasa kita gitu. Maka kita harus lihat ya bahwa sebenarnya Ramadan ini kita mau ngapain sih gitu. Hanya berlapar-lapar atau hanya tidak makan dan minum gitu. Seharusnya tidak demikian gitu. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengisi Ramadan ini memang menjadi momentum untuk memperbaiki diri. Banyak tilawah, ya mungkin malas ya karena nanti di masjid itu ada ibu-ibu yang mulai kumpul-kumpul itu untuk baca Quran gitu, yang biasanya nggak pernah ada di bulan-bulan yang lain, ikutin saja gitu. Atau salat tarawih yang tidak ada di bulan yang lain, ada di bulan sekarang untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan, maka ikutin saja gitu. Kerjakan hal-hal yang bermanfaat yang tidak membatalkan atau bahkan tidak mengurangi pahala puasa kita. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia, jadi Ramadan ini kita manfaatkan dengan sangat baik untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya bagaimana jika misalnya di Ramadan kita kan terkadang lupa akan pengawasan Allah terjadi pada diri kita, maka yang lebih baik jangan sampai kita seperti orang yang mengatakan, aduh daripada basah mandi sekalian, enggak gitu. Karena di hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi syai'atal hasanah tamhuha bi khuluqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi ikuti jika kamu ya ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Dan perlakukanlah manusia dengan perbuatan yang baik. Makna di sini adalah jika kita terlanjur sudah melakukan kemaksiatan yang kita lakukan, maka ikutilah perbuatan buruk-buruk kita itu dengan perbuatan baik. Misalnya terlupa tuh nonton racin aja atau drama saja gitu. Maka insaflah gitu, sadarlah bahwa Allah akan mengawasi kita. Allah Maha melihat dengan apa? Ambil tuh Quran dan kita baca supaya Ramadan kita penuh dengan keberkahan seperti apa yang kita harapkan, bahwa Ramadan nanti akan sukses membawa kita ke jannahnya. Baiklah para pemirsa Tribuners yang berbahagia, sampai di sini pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.